Praktikum 3 Basis Data Lanjut. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penulisan struktur kontrol. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol, dapat membuat perintah if, menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan, menggunakan tabel logika, dan control block menggunakan nested loops dan label. Mengontrol alur eksekusi PL/SQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah kondisi if dan struktur kontrol perulangan. Perintah if terdapat banyak macam. Pertama terdapat if then and if, lalu terdapat if then else and if, lalu terdapat if then else if and if. Menggunakan GoTo bagaimanapun tidak disarankan. Penggunaan GoTo digunakan berdasarkan penandaan atau pemberian label pada blok SQL seperti pada contoh berikut. Perintah if. Berikut merupakan contoh cara penulisan perintah if. Jadi pertama terdapat if, diikuti dengan condition, lalu statement then, di bawah then terdapat statement. Jangan lupa titik koma. Lalu jika kondisi lebih dari satu, maka dapat digunakan else if, diikuti dengan condition, lalu then, dan di bawahnya terdapat statement. Terakhir dapat dilakukan else, dan untuk menutup if harus digunakan statement and if. Contohnya, if upper v underscore last underscore name sama dengan kids, then v underscore mjr sama dengan 102. Baris ini merupakan baris kondisi, lalu di bawahnya merupakan baris statement, ditutup dengan and if. Berikut contoh perintah if sederhana. Untuk contoh berikut, jika variabel vname sama dengan vargas, maka vJobID diset dengan sa underscore rep, lalu v underscore depno diset dengan nilai 80. Setelah itu, perintah if dapat menggabungkan kondisi yang diperiksa dengan menggunakan operator logika seperti and dan not. Contoh, jika v underscore name sama dengan Vargas dan gajinya lebih dari 6.500, maka set departemen number sama dengan 60. Berikut alur eksekusi if dan else. Terdapat if condition. Jika true, maka akan dijalankan perintah then action including further if statements. Jika not true, maka masuk ke dalam else action including further if statements. Berikutnya adalah perintah if then else. Contoh, set variabel boolean v underscore 5 underscore years sama dengan true jika header lebih dari 5 tahun, jika tidak variabel di set false. Kemudian contoh perintah if then else. Pada contoh sebelumnya, fungsi months between digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaannya dalam bulan, maka untuk mencari berapa tahun pegawai sudah bekerja,
hasilnya dibagi dengan 12. Untuk contoh berikut, periksa nilai pada variabel v_name. Jika nilainya sama dengan king, maka set variabel v_job sama dengan @_price. Tapi jika tidak, set variabel v_job sama dengan st_clerk, seperti contoh berikut ini. Alur eksekusi if dan else if sebagai berikut. Terdapat if condition. Jika true, maka then action, lalu selesai. Lalu jika if condition not true, maka masuk ke dalam else if condition. Jika if condition true, jalankan then action sebelah kiri. Lalu jika else if condition not true, jalankan else action sebelah kanan dan selesai. Jika kondisi pertama false atau null, maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausa else if, sedangkan klausa else diletakkan pada bagian akhir. Perhatikan contoh berikut. Untuk menentukan bonus yang diterima pegawai berdasarkan nomor departemennya. Sedapat mungkin gunakan klausa else if daripada menggunakan perintah nested if, karena pengkodeannya lebih mudah dibaca dan dipahami. Untuk ekspresi case menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Berikut contoh sintaksnya. Case diikuti dengan selektor, when diikuti dengan expression 1, then result 1 atau hasil pertama, when expression 2, then result 2, lalu yang terakhir ditutup dengan and. Contoh ekspresi case. Pada contoh ini, ekspresi case digunakan untuk memeriksa nilai dari vgrade. Perintah case merupakan alternatif yang baik untuk menggantikan fungsi decode yang ada pada ISQL Star Plus. Pada saat mengevaluasi suatu ekspresi, apapun yang berhubungan dengan nilai 0 akan memberikan hasil 0 pula. Contoh, P sama dengan 0, Q sama dengan 0, hasilnya adalah 0. Seperti pada contoh berikut. Terdapat declare dua variabel vgrade dan vappraisal, di mana vappraisal akan diisikan dengan ketika dia bernilai A maka excellent, ketika dia B maka very good, ketika dia C maka good. Setelah jika tidak ABC maka dia akan bernilai no such grade dan akan ditampilkan dalam dbms output.put_line. Menangani nilai 0. Contoh berikut merupakan contoh penanganan nilai 0. Misal X diassign dengan nilai 5 dan Y diassign dengan nilai 0. Maka terdapat penanganan nilai 0, yaitu jika X tidak sama dengan Y, maka menghasilkan nilai 0 bukan true, perintah berikutnya tidak akan dijalankan. And if. Begitu pula pada contoh berikut ini, A diassign nilai 0 dan B diassign nilai 0. Jika A sama dengan B, maka menghasilkan nilai 0 bukan true, perintah berikutnya tidak akan dijalankan. Tabel logika. Berikut tabel untuk operator logika AND, OR, dan NOT. Untuk AND, true dan true hasilnya true, false dan false hasilnya false, null dan null hasilnya null. Lalu untuk true dan false hasilnya false, dan true dan null hasilnya null. False and null hasilnya false, null and null, null and true hasilnya null, null and false hasilnya false. Untuk operator logika OR, true or true hasilnya true,
False or true hasilnya true. Null or true hasilnya true. True or false hasilnya true. False or true, false or false hasilnya false. Null or false hasilnya null. Null or true or null hasilnya true. False or null hasilnya null. Null or null hasilnya null. Untuk operator logika not true artinya false, not false artinya true, dan not null artinya null. Berikutnya yaitu kondisi boolean. Apa nilai dari variabel v underscore flag? Untuk setiap kemungkinan nilai v underscore reorder flag dan v underscore available underscore flag seperti yang ada pada tabel. Di sini v underscore flag diassign dengan v underscore reorder flag and v underscore available flag. Untuk jawaban nomor 1 yaitu reorder true dan true artinya jawabannya true. True dan false jawabannya false. Null dan true jawabannya null. Null dan false jawabannya false. Berikutnya yaitu kontrol iteratif perintah loop. Perintah loop atau perulangan mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Ada 3 macam loop. Pertama, basic loop, yaitu perulangan tanpa kondisi. Yang kedua, for loop, yaitu perulangan berdasarkan nilai variabel counter. Sudah diketahui berapa kali akan dikerjakan. Yang ketiga, while loop, perulangan berdasarkan suatu kondisi. Pertama, kita akan membahas mengenai basic loop. Basic loop, cara penulisannya seperti berikut. Loop di bawahnya diikuti dengan statement 1 titik koma, lalu exit when condition, lalu end loop. Condition is a boolean variable or expression. Jadi kondisi adalah variabel boolean atau ekspresi, bisa true, false, or null. Basic loop merupakan bentuk paling sederhana pada loop. Baris di dalam tubuh perulangan akan dikerjakan berulang kali sampai ditentukan perintah exit yang dapat menghentikan loop. Lalu untuk perintah exit, bentuk perintah exit pada basic loop adalah exit when kondisi. Jika kondisi yang disyaratkan terpenuhi, maka akan keluar dari perulangan. Berikut adalah contoh basic loop. Loop tersebut akan menambahkan 3 baris record baru ke dalam table location dengan nilai location ID sama dengan nilai maksimum dari location ID yang ada pada tabel dan ditambahkan dengan 1. Jadi, misal nilai maksimum location ID sama dengan 100, maka akan ditambahkan yang hasilnya 101 Montreal CA, 102 Montreal CA, dan 103 Montreal CA. Ini merupakan hasil dari perulangan di atas. Catatan, selain digunakan pada basic loop, kita juga dapat menggunakan perintah exit pada tipe loop yang lain seperti while dan for loop. Kali berikutnya kita membahas mengenai while loops. Cara penulisan while loops yaitu seperti berikut. While diikuti dengan condition, lalu loop. Statement 1, statement 2, artinya dalam while kita dapat menulis banyak statement dan end loop. Gunakan perintah while loop untuk mengulang sekumpulan perintah selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Contoh, program di samping hasilnya sama dengan program sebelumnya yang menggunakan basic loop. Jadi di sini while v counter sama dengan kurang dari sama dengan 3, lalu melakukan perintah loop. Dan ini akan berjalan selama v counter kurang dari sama dengan 3. Selanjutnya yaitu for loops. Cara penulisan for loop seperti berikut. For diikuti dengan counter dan in reverse, lower bound, upper bound, loop.
statement 1, statement 2, and loop. For loop digunakan jika beberapa kali perulangan telah diketahui. Variabel counter pada for loop dideklarasikan secara implisit atau tidak perlu dideklarasikan. Nilai dari variabel counter otomatis akan diinkremen setiap kali kembali ke awal perulangan. Lower bound upper bound menentukan range dari variabel counter. Contoh 1-3. Perintah reverse tidak berlaku dalam hal ini. Jika lower bound lebih besar nilainya dari upper bound, maka perulangan akan dijalankan sekali. Jika nilai lower bound sama dengan upper bound, maka perulangan juga dijalankan sekali. Contohnya, for in 3.3 loop statement 1 and loop. Contoh for loop sebagai berikut. Program berikut ini hasilnya sama dengan program sebelumnya yang menggunakan basic dan while loop. Jadi pertama kita melakukan declare 3 variabel, di country ID, vLocation ID, dan vCity. Di dalam begin kita melakukan query select dan terdapat for atau for loop. Di sini for i in 1-3. Artinya dalam perulangan ini akan mengulang selama 1, 2, 3, artinya 3 kali. Lalu diakhiri dengan end loop. Petunjuk lainnya yaitu counter hanya digunakan untuk menandai perulangan pada loop dan tidak didefinisikan di luar loop. Tidak menggunakan variabel counter sebagai target dari suatu penandaan atau assignment. Misal, counter di set dengan v underscore bla bla bla. Pada saat menulis for loop, lower dan upper bounds tidak perlu harus numerik. Bisa juga ekspresi yang nantinya akan dikonversi ke nilai numerik. Contohnya sebagai berikut. Petunjuk umum penggunaan loop. Gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan sedikitnya sekali. Gunakan while loop jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Gunakan for loop jika jumlah iterasi diketahui. Untuk nested loop dan labels pada basic loop. Loop dapat di nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan block dan loop. Keluarkan dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah exit yang merefer ke label. Nested loops dan labels pada basic loop. Berikut penggunaan nested loop dan label. Pada contoh di samping, ada 2 loop. Yang diidentifikasikan sebagai outer loop dan inner loop. Identifiers atau nama label yang menandai awal loop ditempatkan pada sebelum kata loop dengan diapit oleh delimiters. Nama label dicantumkan setelah perintah end loop. Untuk memperjelas alur program. Catatan, selain digunakan pada loop, label juga dapat digunakan pada nested block untuk menghindari ambiguitas dari variabel. Berikutnya yaitu soal latihan. Untuk nomor 1, jalankan script lab 04_1.sql untuk membuat table message. Tulis blok PL SQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam tabel message. Untuk yang A, masukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan 8. Untuk yang B, jalankan commit sebelum akhir dari blok. Untuk yang C, tampilkan data pada tabel message untuk melihat hasilnya. Berikut jawabannya. Pertama, kita membuka command prompt. Kita masuk ke dalam SQL Plus.
Lalu kita masukkan username HR dan password HR. Setelah itu, kita jalankan script SQL lab 04_1 tersebut. Kita jalankan isinya. Kita copy, lalu kita paste pada SQL. Tabel telah ter-created. Selanjutnya kita masukkan nilai 1–10 tersebut dengan menggunakan perintah seperti ini. SQL procedure successfully complete. Pertama, kita lakukan begin, lalu melakukan perulangan for i dari 1–10. Lalu terdapat kondisi, jika i tidak sama dengan 6 dan tidak sama dengan 8, maka nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam result message dengan value-nya i. Lalu terdapat and if, and loop. Lalu pada soal nomor B, kita harus menambahkan commit sebelum end loop, setelah end loop. Kemudian yang C, tampilkan data pada tabel messages untuk melihat hasilnya. Berikut caranya. Kita buka SQL Plus. Langsung saja kita lakukan query select bintang from message, maka tabel message akan keluar. Berikut results-nya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, dan 10. Terdapat 8 row selected dan angka 6 dan 8 tidak masuk ke dalam tabel. Berikutnya soal nomor 2. Buat blok PL/SQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. A. Gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai atau employee ID. Pass the value to the PL/SQL block through a SQL plus substitution variable define P and no 100. Jika gaji pegawai kurang dari $5.000, nilai bonus yang diterima pegawai adalah 10% dari gaji. Jika gaji pegawai antara $5.000 dan $10.000, maka bonus yang diterima pegawai 15% dari gaji. Jika gaji pegawai melebihi $10.000, maka bonus yang diterima pegawai 20% dari gaji. Jika gaji pegawai 0, bonus yang diterima 0. Catatan, sertakan set verify off pada program yang Anda buat. Berikut jawaban soal nomor 2. Pertama, kita ketikkan set server out on, kemudian kita set verify off, lalu kita lakukan define p mno sama dengan 100. Kemudian kita lakukan deklarasi variabel dengan declare, misalnya v misal dengan tipe data number 9 angka di depan koma dan 2 angka di belakang koma, lalu v underscore bonus juga memiliki tipe data number
9 angka di depan koma dan 2 angka di belakang koma. Lalu di gain, lalu kita lakukan query select salary into Visa from employees where employee ID adalah P and no. Setelah itu kita masuk ke dalam kondisi if misal kurang dari 5.000, maka bonus akan diset dengan misal dikali 0,1 atau 10%-nya. Lalu else if misal between 5.000 dan 10.000, maka bonus diset dengan misal dikali 0,15 atau 15%-nya. Lalu jika misal lebih besar dari 10.000, maka bonus akan diset dengan misal dikali 20%-nya. Lalu jika misal sama dengan 0, maka bonus akan diset dengan 0. Lalu kita tutup semua if. Lalu kita outputkan dengan dbms output put underscore line kita convert ke char di bonusnya yang akan ditampilkan. Setelah itu N, dan bonus yang diterima adalah 4.800. Berikut tampilannya. Berikutnya soal nomor 3. Buat tabel M yang merupakan replika atau kopi dari tabel employees. Anda bisa melakukan dengan menjalankan script lab04_3.sql. Tambahkan kolom baru yaitu stars bertipe varchar 2 dengan panjang 50 pada tabel M untuk menyimpan nilai asterisk. Berikut jawaban soal nomor 3. Pertama, kita buka lab04_3.sql. Kita kopikan kodenya ke dalam command prompt. Terdapat informasi table created atau table M telah ter-created. Selanjutnya, untuk menambahkan kolom stars, maka kita melakukan perintah seperti berikut. Alter table M
add stars dengan tipe data varchar 2 dan panjang 50. Terdapat informasi table create altered yang artinya kolom telah terdaftar dalam tabel M. Sekarang kita masuk ke dalam soal nomor 4. Pertama, buat blok PLSQL yang memberikan hadiah pada pegawai dengan menampilkan tanda asterik pada kolom atau field stars untuk setiap 1000 dari gaji yang dimiliki oleh pegawai. Simpan program Anda pada file dengan nama p4key4sql dengan mengklik tombol save script. Lalu gunakan perintah define untuk mendefinisikan tabel yang menyimpan nomor pegawai atau employee ID. Lalu inisialisasi variabel v asterisk sama dengan 0. Setelah itu tambahkan asterisk ke string untuk setiap 1000 dari jumlah gaji pegawai. Misal jika pegawai punya gaji 8.000 maka jumlah asterisknya 8. Jika pegawai punya gaji 12.500 maka jumlah asterisknya 13. Update field atau kolom stars untuk menampung jumlah asterisk sesuai jumlah gaji pegawai. Berikan perintah commit. Jalankan program untuk nilai berikut 174 dan 176. Tampilkan garis data dari tabel M untuk memeriksa apakah program sudah dijalankan dengan benar. Catatan, sertakan set verify off pada program yang Anda buat. Berikut jawaban soal nomor 4. Pertama, kita ketikkan set verify off. Setelah itu define p_mno, kita inisialisasi dengan 104. Lalu kita deklarasikan variabel dengan declare. Variabel pertama yaitu v_sal dengan tipe data number. Variabel kedua yaitu v_asterisk dengan tipe data varchar 2 dan memiliki panjang karakter 255. Kita inisialisasi nilainya yaitu 0. Lalu begin. Kita lakukan query select salary into v_sal from M where employee ID sama dengan &p_mno. Setelah itu kita set nilai v_sal dengan round untuk membulatkan bilangan v_sal bagi 100 bagi 1000. Lalu kita akan lakukan perulangan for i in 1 hingga v_sal loop. Kita set v asterisk dengan nilai concat v asterisk karakter asterisk, kemudian end loop. Lalu lakukan update m set stars v asterisk, lalu where employee ID sama dengan &p_mno.
M0. Setelah itu commit dan diakhiri dengan N. Maka PLSQL procedure successfully complete. Lalu untuk menyimpannya, kita pindahkan kode ini pada Notepad. Setelah itu kita akan mencoba mengganti define p_m0 nya menjadi 174. Sebelum mengganti p_m0 nya menjadi 174, kita lakukan query untuk mengecek employee ID 104 terlebih dahulu. Kita langsung lakukan query select bintang from m where employee ID sama dengan 104. Maka hasilnya seperti berikut. Employee ID 104 dengan nama Bruce, dia memiliki salary 6.000, maka bintang yang didapat adalah 6 bintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu setelah itu, kode yang kita simpan pada Notepad sebelumnya akan kita ganti p_m0 nya menjadi nilai 174. Lalu kita copy dan pastekan. Lalu kita lakukan query select bintang from m where employee ID sama dengan 174. Maka hasilnya akan muncul employee ID 174 dengan nama Alan Abel dengan salary 11.000. Maka bintang yang akan didapat adalah 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Setelah itu kita gantikan p_employee ID menjadi 176. Kita copy kodenya. Kita paste. Lalu kita lakukan query select bintang from m where employee ID sama dengan 176. Maka akan muncul employee ID 176 dengan nama Jonathan Tyler yang memiliki salary 8.600. Maka dia akan memiliki 9 bintang karena melakukan kelipatan ke atas. Sehingga bintangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Demikian penjelasan praktikum 3 kali ini. Terima kasih.